Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa hadir di kelas ini dalam rangka kegiatan belajar kita ya, yang mana kita awali dari rumah ke sekolahan, tiada lain hanyalah untuk berlaku ilmi ataupun menuntut ilmu. Semoga apa yang kita harapkan dari rumah kita nanti yang kita dapat bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga, dan juga untuk nusa dan bangsa. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan ketuanya, yuk. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada kesempatan pagi ini selalu mendapat ridho dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum materi dimulai, saya absen untuk kehadiran siswa-siswi kelas 7 MTS Alif 22 ya. Alvin Nur Rasid, Rijal Aditya, Nisa Zentia, Muhammad Yusuf Effendi, Dwi Astika, Noviata Soleha. Oke, jadi siswanya semuanya hadir semuanya ya. Ada yang izin nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan pada kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan beberapa hari yang lalu. Kita lanjutkan untuk materi tentang bab toharoh. Ya, silakan kita menghadap ke pelayan semuanya ke depan. Ya, kita lanjutkan untuk materi kelas 7 tentang bab toharoh ya. Nanti Bapak bagikan modulnya satu-satu sambil menyimak ya. Kita kelompok aja ya. Satu kelompok, satu modul ya, belajar bersama. Selanjutnya anak-anak sekalian kita lihat ke depan ya. Di sini Bapak sudah menyiapkan modul ya terkait dengan toharoh. Anak-anak sekalian tahu apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh ya. Ini ya. Dalam slide-nya ya, toharoh itu ada 6 konsepnya ya. Yang pertama pemetaan toharoh, kemudian bersuci, kemudian wudu, kemudian tayamum. Ya. Kita lanjutkan. Ini ya. Pengertian toharoh secara bahasa kata toharoh merupakan bentuk ada dari tohuro. Ya. Toharoh itu berasal dari kata tohuro yang berarti bersih ataupun suci dan bersih. Nah, itulah yang disebut dengan toharoh. Kemudian toharoh adalah suci untuk membersihkan dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah
awal membaca Al-Quran kita harus bertoharoh terlebih dahulu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian macam-macam bersuci, ya. Macam-macam bersuci ini secara umum para ahli fikih membagi toharoh menjadi dua, ya. Bersuci itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bersuci dari hadas besar, kemudian bersuci dari hadas kecil. Nah, kemudian dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniah. Maksudnya apa? Bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan badan, pakaian, tempat tinggal dan segala kotoran atau najis. Sedangkan bersuci yang bersifat batiniah adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran berupa segala dosa dan maksiat. Nah, jadi bersuci itu ada dua, ya. Bersuci secara lahiriah dan bersuci secara batiniah. Secara lahiriah itu membersihkannya bagaimana? Yaitu dengan cara mandi, membersihkan segala kotoran yang ada pada diri kita. Kemudian pakaian kita, ya. Pakaian kita harus dibersihkan. Waktu berangkat sekolah ini tadi, pada mandi apa enggak? Pada mandi semuanya. Pakainya bersih enggak? Bersih. Waktu kalau yang mandi di sini ada aroma agak kecut gitu. Berarti udah mandi semua? Nah, itu adalah salah satu disebut dengan toharoh. Kemudian secara batiniah itu apa? Membersihkan jiwa kita dari segala macam kotoran yang mengakibatkan dosa kepada diri kita. Itu toharoh menjadi dua. Oke, paham ya dari itu ya. Kemudian kita lanjutkan materinya yang kelima, ya. Kemudian 6. Nah, di sini ada beberapa alat yang digunakan untuk bersuci, ya. Ada beberapa alat yang digunakan untuk bersuci. Air suci yang pertama adalah air suci yang menyucikan, ya. Air yang suci dan menyucikan, seperti halnya air mutahhir, ya. Air yang bersih, air yang baik, seperti itu. Kemudian ada alat lagi, ya, sesuai dengan di sini ada air hujan, air es dan air embun, ya. Sesuai dengan Quran surat Al-Anfal ayat 11. Yang kemudian air laut itu berasal dari Hadis At-Tirmidzi. Kemudian air sungai, air sumur dan mata air berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Jadi bersuci itu salah satunya dengan menggunakan air yang suci dan menyucikan. Jadi nggak boleh kita bersuci dengan menggunakan cendol tidak boleh menggunakan cendol dawet atau jus pokat. Itu tidak dibolehkan walaupun itu sifatnya suci ataupun bersih, tapi tidak mensucikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, air yang suci dan tidak mensucikan merupakan air yang suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Itu apa saja? Ya, yang ke depan, ya, silakan. Yang ke depan, air yang suci yang telah dicampur dengan benda suci lainnya hingga berubah salah satu sifat seperti air teh, air kopi dan sebagainya. Jadi air yang suci yang tidak boleh untuk mensucikan seperti halnya air yang sudah bercampur yang berubah sifatnya,
disucikan. Nah, kemudian air mustakmal. Air itu air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Air yang sedikit, ya. Kalau air yang sedikit, misalkan kamu berwudu, kondisi itu ada air cuma 2 gelas untuk bersuci, yaitu tidak diperbolehkan, itu tidak sah. Sahnya seperti apa? Minimal kita lebih dari 2 bulan atau kita bersuci menggunakan air pancuran seperti itu, ya. Oke. Kemudian air pohon-pohonan, buah-buahan seperti air kelapa, jenis air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci walaupun suci. Nah ini ya, air yang dari pohon-pohonan, mungkin kita sering ke kebun ya. Di situ kita udah masuk waktu sholat zuhur. Kita jauh dari sungai, kita jauh dari pemukiman. Kalau itu ada pohon kelapa. Waduh, bagaimana ini ya, udah masuk datang sholat zuhur, ya? Kita jauh, kamu langsung naik pohon, ngambil buahnya digunakan untuk bersuci, itu tidak dibolehkan. Itu ada cara yang lain, nanti Bapak jelaskan. Bersuci dalam keadaan darurat di saat tidak ditemukan air, itu ada nanti. Paham ya? Nah, oke. Kemudian air mutanajis, air yang terkena najis. Air yang terkena najis itu seperti apa, Pak? Seperti apa, Nak? Air yang terkena najis itu seperti apa? Misalkan kamu mau berwudu, mau mandi, tiba yang udah cukup pula itu ya, kok di situ ada kotoran, sebenarnya kelek ayam, bangkai tikus, ya. Nah itu adalah merupakan salah satu dari air bukan najis karena di dalamnya ada najisnya, sepertinya bangkai, kotoran, ya, kotoran apa? Ya ayam, ya seperti itu. Sehingga berubah sifatnya. Kemudian yang terakhir air musamas, ya. Air musamas yaitu air yang menjadi panas seperti halnya besi, ya. Tahu ya air musamas, saat kita menggunakan air, kita pakai ember, kita taruh di halaman, terkena terik sinar matahari yang cukup minimal hampir 80 derajat, ya, sehingga air itu menjadi panas. Tuh ya, tuh tidak diperbolehkan untuk bersuci. Mentang-mentang kamu nggak ada air dan adanya di ruangan, ya, di luar halaman itu, ya, kalian gunakan untuk bersuci dalam kondisi air itu panas seperti besi itu juga diperbolehkan. Kalau hangat tubuh boleh Pak? Boleh. Nah, beda ya, hangat sama panas seperti besi itu tidak diperbolehkan. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini tadi kita dengan beralat bersuci, ya. Alat bersuci tadi yang pertama menggunakan air. Kemudian yang kedua alat bersuci kita itu menggunakan debu. Tahu debu ya? Debu. Atau tanah yang digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai misalkan tanah sakit atau musafir. Nih ya. Nah, jadi kita bersuci menggunakan debu itu diperbolehkan. Jangan khawatir
kemudian debu ya, itu dengan cara mencucinya dengan cara tayamum. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Batu, tahu batu ya? Nah, batu kok bisa untuk bersuci Pak? Bisa ya. Itu akan tetapi bersucinya untuk apa? Hadas kecil, tidak bisa untuk hadas besar seperti itu. Halo? Halo? Apa kabar? Dulu. Lebih semangat lagi, tepuk kelima. Untuk tadi sudah sampai alat-alat untuk bersuci, yaitu tadi debu udah, kemudian kita bersuci dengan menggunakan batu. Pak, kok bisa bersuci dengan menggunakan batu itu bagaimana Pak? Batu itu kan keras, ya. Jadi bersuci itu bisa menggunakan dengan batu. Maksudnya apa? Batu dapat digunakan untuk beristinja ketika tidak ada air. Istinja yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar, jumlah sedikitnya 3 batu. Selain itu tidak boleh menunggu najis hingga kering sebab akan sulit untuk bersihkan. Jadi bersuci dengan batu itu diperbolehkan dengan catatan, dengan batasan itu 3 batu, dan itu hanya diperbolehkan hanya untuk menghilangkan hadas kecil, dan itu diperbolehkan saat kita setelah istinja. Tahu istinja? Buang air besar atau BAB. Misalkan kalian di kebun jauh dari sumber air ya, kita bingung mau istinja pakai apa ini, nggak ada air ya, nggak ada apalagi nggak ada tisu ya, nggak ada ya daun. Kalau daun tidak diperbolehkan, yang diperbolehkan itu dengan batu, dengan catatan itu saat istinja, setelah istinja sebelum kering ya, dari harus segera. Setelah istinja selesai langsung kamu bersuci dengan batu yang kering, dan batu itu yang digunakan itu 3 buah ataupun 3 biji. Paham ya? Oke. Kemudian lanjutkan yang C. Hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syariat. Jadi hadas adalah kita tidak membolehkan melakukan sesuatu yang ibadah yang ditentukan dengan syarat. Seperti halnya apa? Hadas itu ada 2 ya, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti apa contohnya? Pipis. Kemudian apa lagi? Kentul. Kemudian apa lagi? Bersentuhan laki perempuan yang bukan
Ada besar itu apa? Contohnya seperti lantai, wilayah, kemudian nifas, kemudian apa lagi? Iya. Oke, ya. Itu nanti kita bahas lagi. Ya. Ada juga adalah ya, cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau bertayamum jika tidak ada air. Nah ini. Adapun sebab-sebab ada besar itu yang pertama adalah berhubungan suami istri, kemudian keluar mani baik disebabkan oleh mimpi atau yang lain, kemudian meninggal dunia, kemudian datang bulan haid ataupun nifas. Nah, itulah yang menyebabkannya kita harus apa? Bersuci. Itu adalah satu dari hadas besar. Kemudian rukun dan wajibnya mandi. Ya, rukun dan wajibnya mandi. Yaitu yang pertama adalah niat, kemudian mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh, kemudian menghilangkan najis kalau ada juga di badan. Itu adalah kita untuk cara bermandi, menghilangkan hadas besar. Off dulu. Kita lanjutkan untuk session berikutnya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan taharah. Ya. Madrasah? Madrasah? Siapa kita? Yang kedua? Oke, kita lanjutkan dengan kelompok ya, kita evaluasi. Jadi ada 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Nanti Bapak kasih tugasnya satu-satu, nanti cara tinggal diisi ya. Nanti kita presentasikan terkait dengan soal yang sudah ada. Oke ya. Nah, silakan kita coba mengerjakan bersama berkelompok ya. Ya oke. Kemudian kelompok 2 siap ya. Ayo silakan. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3 siap. Oke, silakan. Yuk. Kasih waktunya 5
selesai dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dulu, terima kasih. Saya akhiri ya, nanti sebelum saya akhiri untuk wakafnya silakan memimpin doa dan kemudian kita pulang bersama-sama. Kemudian Bapak akhiri. Salam